Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Kurnia Pradilawati, NPM 20220005, dengan rekan saya, Nyayu Konita Salsabila, NPM 20220010. Di sini kami akan membahas materi tentang zaman kemerdekaan hingga reformasi 1945 sampai sekarang. Dengan pembahasan, yang pertama ada keadaan pemerintah dan kenegaraan, yang kedua penyelenggaraan hidup, yang ketiga kehidupan pendidikan dan seni budaya, yang keempat alam pikiran dan kepercayaan, dan yang kelima hubungan keluar. 1. Keadaan pemerintahan dan kenegaraan. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu diterima di Palembang lewat petugas bernama Domei Milan. Demikian pula oleh petugas Rado Mohon bernama Nyut J.A.R. Kabar kekalahan itu segera sampai ke Lampung dan menyebabkan mulai diadakannya persiapan seperlunya untuk berbuat sesuatu sesuai dengan petunjuk pusat. Tidak lama kemudian, terdengar berita lewat radio oleh Kepala Penerangan Keresidenan Lampung, yaitu Amir Hasan, bahwa proklamasi telah diumumkan pada dunia internasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan Mr. Abbas dari Jakarta memperkuat berita proklamasi di atas. Ia segera menyelenggarakan pertemuan antara tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat di Tanjung Karang dan sekitarnya guna mengambil langkah berikutnya sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat Jakarta. Tanggal 5 September 1949 ada instruksi dari pusat bahwa agar segera dilakukan pengoperan kekuasaan di Kawedanan serta pengibaran bendera merah putih secara menyeluruh dengan penjagaan seperlunya terhadap sang merah putih tadi. Pada tanggal 9 September 1946, Residen Lampung Mr. Abbas dipaksa untuk melepaskan jabatannya selaku residen sah oleh sebuah badan yang menamakan dirinya sebagai PMM atau Panitia Perbaikan Masyarakat. 2. Penyelenggaraan hidup. Semenjak proklamasi 17 Agustus 1945, maka terbukalah harapan bagi bangsa Indonesia umumnya, maupun rakyat daerah Lampung khususnya bahwa dalam alam kemerdekaan bisa dilakukan pembangunan yang membawa peringkat taraf hidup di segala bidang. Di masa penjajahan yang lalu, segala potensi daerah seperti kesuburan tanah, kekayaan alam, jumlah penduduk yang cukup, semuanya dikembangkan bagi kepentingan penjajah. Dengan lahirnya Orde Baru 11 Maret 1966 dan diterapkannya pemegang Super Semar sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera oleh MPRS TEP MPRS nomor 12 MPRS 1966. Dimulailah secara serius dilakukan penanggulangan merosotnya ekonomi yang ketika itu laju inflasi telah menunjukkan 650% usaha penanggulangan itu sekaligus meletakkan dasar guna pembangunan dan pembaharuan ekonomi selanjutnya. Dan setelah peletakan dasar itu cukup berhasil, maka dimulailah pada 1 April 1969 dilancarkan pelaksanaan pembangunan 5 tahun pertama. Yang ketiga, kehidupan pendidikan dan seni budaya. Jauh sebelum lahirnya kebangkitan nasional pada tahun 1908, kesadaran pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan bangsa
dan negara kita telah dimiliki oleh banyak tokoh atau pemuka masyarakat Indonesia, Condronegoro misalnya, atau nenek dari almarhum R.A. Kartini, telah meyakini bahwa pendidikan adalah merupakan kunci dari segala kemajuan. Titik keyakinan tersebut juga dimiliki tokoh-tokoh pendidikan di masa pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Oleh karena itu, sungguhlah tepat apa yang tersurat di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan dalam penyelenggaraan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang Garis Besar Haluan Negara, menegaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam saat pendidikan adalah keluarga, masyarakat, pemerintah. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selebihnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nyayu Konita Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kurnia Pradilawati, yaitu alam pikiran dan kepercayaan. Dalam kehidupan keagamaan di Lampung di masa kemerdekaan dapat dikatakan cukup baik dan tenang, dalam arti bahwa hampir tidak ada hambatan apapun jikalau dilihat dari segi pengembangannya. Keadaan semacam inilah yang dimungkinkan dengan adanya kesadaran bahwa di masyarakat Pancasila harus dijunjung tinggi adanya toleransi antar agama, saling menghormati serta menghargai antar sesama umat beragama. Hingga tahun 1950, jemaah dari agama-agama non-Islam berjumlah menonjol jumlahnya. Sebagaimana kita saksikan sekarang ini, kenaikan jumlah mereka di pedesaan, khususnya daerah transmigrasi, tampaknya lebih nyata daripada di kota-kota bagi agama Islam. Tidak kecil artinya dan peranan dari pendidikan pondok-pondok pesantren. Yang selanjutnya, hubungan keluar. Kemerdekaan politik yang kita dapatkan akibat proklamasi 1945 memungkinkan juga lebih terjadinya kemerdekaan dan kebebasan di bidang keagamaan bila dijamin Belanda, agama dan Kristen kurang mendapatkan kesempatan yang wajar dalam pengembangannya. Bila masa pendudukan Jepang, sementara pemimpin agama Katolik atau Kristen menerima siksaan bagi mereka yang ditangkap dan ditahan, maka bukankah di dalam kemerdekaan ini sejak tahun 1945? Daerah Lampung sejak awal abad ke-20 merupakan daerah kolonisasi hingga tahun 1975 tetap sebagai penampungan transmigrasi dari Jawa. Hal itu bukanlah mengherankan mengingat jarak Lampung dengan Jawa yang cukup dekat, lagi pula kesuburan agrarisnya mampu menarik pendatang dan khususnya dari Jawa. Atau tahun 1977 Lampung dinyatakan daerah tertutup bagi transmigrasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.